Shalom sahabat Quick Devotion, selamat pagi dan happy Sunday. Senang banget bisa kembali menyapa kamu di hari Minggu yang indah ini. Hari ini, yuk kita luangkan waktu sejenak buat tenangin hati, datang ke hadirat Tuhan, dan biarkan Dia berbicara secara pribadi ke dalam hidup kita. Mungkin minggu ini kamu sempat terluka oleh perkataan orang, oleh keadaan, atau bahkan karena kecewa sama diri sendiri. Tapi lewat saat teduh pagi ini, kita mau belajar satu hal. Bagaimana luka bisa berubah menjadi doa. Karena bersama Tuhan, bahkan air mata pun bisa jadi bentuk penyembahan yang paling indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang apa adanya. Kami mau belajar untuk jujur di hadapan-Mu tentang luka, tentang kecewa, tentang hal-hal yang kami simpan diam-diam. Tuhan, berbicara pada kami lewat firman-Mu. Biarlah hadirat-Mu memulihkan setiap hati yang remuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pagi hari ini ada di dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat ini sederhana, tapi dalam banget. Kadang kita berpikir Tuhan hadir waktu kita sedang kuat. Tapi sebenarnya justru di saat kita paling lemah, Dia paling dekat. Tuhan gak nunggu kita sembuh dulu untuk datang ke Dia. Dia datang di tengah luka itu sendiri untuk menyelamatkan, memeluk, dan memulihkan. Saya mau cerita sedikit. Ada masa dalam hidup saya di mana saya merasa hancur banget. Seseorang yang saya percaya mengecewakan saya. Saya nggak bisa marah, tapi juga nggak bisa sembuh. Rasanya kayak hati ini bolong. Saya berdoa, tapi cuma bisa nangis. Waktu itu saya sempat berpikir, Tuhan, apa Engkau dengar doaku? Tapi hari demi hari di tengah keheningan, Tuhan mulai ajar saya satu hal. Ternyata air mata juga bisa jadi doa. Doa bukan cuma soal kata-kata, tapi soal hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kadang kita nggak bisa ngomong apa-apa, tapi Tuhan ngerti. Dia tahu artinya setiap helaan nafas, setiap tangisan. Saya mulai belajar bahwa luka itu bukan kutuk. Luka bisa jadi tempat Tuhan bekerja dengan cara yang nggak selalu kita pahami. Dari situ, saya mulai ubah cara saya berdoa. Dulu saya sering bilang, Tuhan, tolong ubah orang itu. Sekarang saya bilang, Tuhan, ubah hatiku supaya aku bisa melihat dengan kasih-Mu. Dan perlahan, sesuatu di dalam diri saya mulai berubah. Saya mulai bisa mengampuni. Saya mulai bisa berdoa untuk orang yang pernah melukai saya. Itu nggak terjadi semalam. Tapi hari demi hari, Tuhan ubah luka itu jadi sesuatu yang indah, jadi doa. Saya juga pernah lihat seseorang yang kisahnya luar biasa. Dia kehilangan banyak hal, keluarga, pekerjaan, dan bahkan sempat merasa hidupnya nggak ada arti. Tapi sekarang setiap kali dia berdoa, kata-katanya penuh damai. Saya tanya, kok bisa kamu setenang itu? Dia jawab, karena setiap luka saya ubah jadi doa. Saya nggak mau benci, saya mau belajar bersyukur. Dan saya cuma bisa diam, karena ternyata doa yang paling kuat sering lahir dari hati yang paling luka. Menurut saya, Tuhan memang nggak selalu langsung menyembuhkan luka kita. Kadang Dia biarkan kita berjalan di proses itu, supaya kita belajar mengenal kasih-Nya lebih dalam. Supaya kita tahu bahwa Yesus bukan cuma Tuhan yang jauh di surga, tapi sahabat yang pernah terluka juga. Yesus tahu rasanya disakiti. Dia tahu rasanya ditinggalkan. Tapi dari lukanya lah lahirlah keselamatan buat kita. Jadi kalau kamu hari ini lagi di titik yang sakit, ingat ini, Tuhan bisa ubah lukamu jadi sesuatu yang berharga. Luka yang kamu alami bukan akhir cerita. Mungkin justru itu awal dari sesuatu yang baru. Mungkin hari ini kamu perlu berdoa begini.
Tuhan, aku nggak ngerti kenapa ini harus terjadi, tapi aku mau percaya Engkau sanggup ubah semuanya jadi kebaikan. Doa seperti itu sederhana, tapi bisa mengubah hidup. Karena waktu kita berdoa dari luka, kita sedang membuka ruang buat Tuhan bekerja. Dan pelan-pelan kamu akan sadar, yang dulu menyakitkan, kini jadi kesaksian. Yang dulu membuatmu jatuh, sekarang jadi kekuatan untuk menguatkan orang lain. Jadi sahabat, kalau kamu hari ini sedang terluka, jangan tutupi. Buka hatimu, biarkan Tuhan masuk. Karena hanya Tuhan yang bisa ubah luka jadi doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami mau belajar untuk jujur, untuk datang dengan hati yang apa adanya. Kalau kami sedang terluka, biarlah Engkau yang menyentuh dan memulihkan. Ubah setiap air mata jadi kekuatan baru. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap sahabat Quick Devotion yang sedang sakit, baik secara tubuh maupun batin. Jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami percaya Engkau masih sanggup menyembuhkan hari ini. Kami berdoa juga untuk hari ini, dari pagi sampai malam nanti, biarlah berkat-Mu menyertai kami semua. Lindungi setiap langkah kami, beri damai sejahtera di hati kami. Dan kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pulihkan negeri ini Tuhan. Bangkitkan generasi yang mengasihi Engkau dan hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Quick Devotion, terima kasih sudah ikut saat teduh pagi ini. Ingat ya, dari luka bisa lahir doa, dari air mata bisa lahir kekuatan. Dan karena hari ini Minggu, aku mau bilang Happy Sunday. Nikmati hari ini dengan hati yang baru karena Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel Quick Devotion dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan renungan-renungan yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kamu bisa berdoa singkat ini. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mati dan bangkit untuk menebus dosaku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Bimbing langkahku mulai hari ini. Amin. Dan bagi sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluargamu, dan selamat menjalani hari Minggu dengan sukacita dan damai sejahtera. Sampai jumpa di Quick Devotion berikutnya.